Jadi kalau misalnya kita browsing pemirsa di e-commerce sudah banyak ini jual minyak kita bahkan yang 25 liter, 20 liter. Saya nggak tahu apakah di sini akan diminta keterangan nomor KTP atau juga memang akan nanti terkoneksi ke Peduli Lindungi. Tapi ketika di sini ada, di pasar nggak ada, ini kan jadi aneh. Untuk itu langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Agita Malika untuk melihat langsung di Pasar Senen, ada nggak ya minyak kita, Agita? Iya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ini baru saja meluncurkan produk minyak goreng curah kemasan dengan nama minyak kita. Nah, ini harapannya dapat terdistribusi dan juga terjual dengan harga sesuai dengan HET yaitu seharga Rp14.000 per liter. Saya saat ini di Pasar Senen Jakarta dan kita akan tanya langsung ke pedagang pasar tradisional apakah sudah ada minyak kita ini di sini. Sudah ada Pak Leman. Malam Bapak. Malam. Pak Leman, kita mau tanya-tanya, sudah ada minyak kita belum Pak yang produk keluaran dari Kementerian Perdagangan di sini? Oh, minyak curah kita. Minyak kita. Oh, minyak kita belum ada, belum pernah dengar saya di sini. Oh, belum pernah dengar sebelumnya? Belum sama sekali. Oh, oke, jadi produk minyak kita ini keluaran dari Kementerian Perdagangan dan katanya ini harganya sekitar Rp14.000 per liternya. Kalau sosialisasi apakah sudah ada Pak Leman? Untuk sementara ini belum ada sosialisasi. Kita nggak kenal aja bagaimana mau sosialisasi ya kan? Oh, berarti pedagang-pedagang lain juga nggak ada yang tahu? Nggak ada. Bahkan minyak curah juga di sini susah. Oh gitu? Iya. Berarti kalau sekarang jualnya minyak kemasan? Minyak kemasan. Tapi ada juga minyak curah, cuman minyak curah kan pedagangnya pada ketakutan. Kenapa Pak? Ya kemarin gara-gara sidak polisi yang begitu banyak kemarin maka pedagang itu sekarang merasa risih berurusan dengan minyak. Sidak polisi maksudnya gimana Pak? Ya kemarin ada polisi waktu sebelum resapel ini kemarin minta harga itu supaya diikutkan sesuai dengan harga pemerintah. Jadi pedagang itu tidak mau karena memang pada saat itu belum seimbang dari pembelian sama penjualan gitu. Berarti sampai sekarang juga masih banyak yang belum berani gitu ya Pak ya? Sampai saat ini pedagang banyak yang belum berani. Boleh dicek besok siang sampai malam itu pedagang itu semua rata-rata memajang minyak-minyak kemasan aja karena mereka takut. Kalau harga minyak curah sendiri berapa Pak? Kalau harga minyak curah per kilo saat ini kita jual masih kisaran 15.000 lah. Nah. Sebenarnya apa sih Pak yang kemudian menjadi kendala para pedagang ini untuk mendapatkan dengan harga murah tuh kendalanya apa sih Pak? Ya dari atas, dari hulunya itu memang kita nggak dapatkan suplai lagi. Suplai yang kemarin biasa nyuplai ke sini rata-rata sudah ketakutan. Nggak mau jual, nggak mau ribet dengan urusan hukum. Gara-gara kemarin pada ketakutan semuanya. Apalagi beli belanja pakai KTP, mereka juga nggak mau ribet dengan itu. Berarti sampai saat ini juga untuk minyak kita sendiri juga belum ada ya Pak? Minyak kita nggak ada sampai saat ini dan belum pernah tahu. Belum pernah tahu? Iya. Berarti baru dengar sekarang. Kebetulan sampean datang ke sini kita tahunya. Oke deh, Pak Leman terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan untuk memberikan informasi kepada kita. Nah itu dia Caca dan juga pemirsa sampai saat ini memang di pasar tradisional khususnya di Pasar Senen dan tadi Pak Leman juga menyebutkan bahwa beberapa pedagang lainnya juga masih belum ada yang mengetahui soal distribusi minyak kita atau produk minyak kita ini. Caca kami kembalikan ke studio. Terima kasih Agita, itu dia pemirsa intinya fakta di lapangan, jangankan pegang barangnya minyak kita, tahu aja belum ini. Mungkin ini yang jadi miris ya Pak Edi ya, sebenarnya apakah memang ini awal, tapi bukankah harusnya bahwa ketika sudah ada sosialisasi barang itu langsung ada di pasaran? Ya tadi itu ya, jadi perlu proses saya kira ya dan saya kira secara bertahap ini barang akan ada dan memang sekarang pertanyaannya kan adanya di mana. Saya kira kita realistis ya bahwa tidak mungkin kemudian dalam waktu yang bersamaan ini barang itu ada kemudian langsung di semua tempat di seluruh wilayah NKRI ini gitu ya. Jadi saya kira akan ada skala prioritas. Nah, cuma skala prioritasnya itu di mana dulu dan sebagainya Kementerian Perdagangan mestinya yang menentukan dan yang tahu ya. Tapi kalau dari sisi kami sih kami memahami ya bahwa ini ada proses lah yang harus dilalui gitu ya yang sifatnya teknis ya. Barangnya ada berapa, kemudian akan didistribusikan kemana saja dan sebagainya. Jadi kita lihat aja berapa hari atau minggu depan kita akan cek lah. Dari kantor staf presiden kita akan ngecek. Ya. Baik, sekarang Pak Edi ditahan dulu karena saya sudah tersambung dengan Bapak Sahat Sinaga merupakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati. Selamat malam Pak Sahat.
Malam, Malam Pak Mbak Sahat. Anissa. Pak Sahat, Kedengaran ini nggak bagaimana suaranya? Pak? Kedengaran Pak, terdengar dengan jelas. Pak Sahat, bagaimana dengan minyak kita ini memang kita tahu bahwa kan ini kebijakan baru dari pemerintah untuk mengatasi langkanya minyak goreng curah atau juga supaya bisa didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dan harganya terjangkau sesuai HET Rp14.000. Dari para produsen industri minyak nabati, banyak tidak sih yang mau ikut proyek pemerintah ini untuk minyak kita? Oke. Eh, Minyak kita itu kan dalam kemasan sederhana, yaitu kemasan sederhana yang didefinisikan itu bisa berupa pilopek. Itu mesinnya spesial, tidak sembarang mesin bisa untuk membuat itu. Kemudian yang kedua, minyak untuk kemasan sederhana itu juga eh, bisa berupa plastik seperti model air minum. Nah, itu ada mesin-mesin. Jadi selama ini kan sudah boleh dikatakan 8 kali berubah-ubah, jalan tidak. Nah, tapi perusahaan itu sudah banyak yang punya. Menurut perhitungan kami, kapasitas mesin yang ada sekarang itu mungkin sekitar antara 35.000 sampai dengan 40.000 liter per bulan, ya. Padahal target kita masih 120.000 liter minimal per bulan. Nah, minyak kita ini itu terakhir akan dibentuk dalam 3 kemasan. 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Nah, kalau 5 liter relatif itu bisa manual, tidak perlu pakai mesin. Tapi kalau yang 2 liter dan 1 liter itu pakai mesin. Jadi mesinnya itu masih terbatas. Yang kedua adalah bahwa pemesanan plastik minyak kita ini juga akan perlu waktu. Begitu dimungkinkan akan kita menggerakkan minyak kita 2 hari yang lalu, kalau saya nggak salah, oleh Pak Menteri Perdagangan. Nah, kawan-kawan kita di produsen itu baru mulai memesan plastik tersebut. Jadi saya kira mungkin dalam 2 minggu ini akan banyak banjir di pasar itu, Mbak Anissa. Oke, Pak Sahat, tapi untung tidak sih kalau produsen ikut berjualan minyak kita? Atau mungkin ya mendingan aku minyak curah saja gitu tanpa perlu harus mengemas seperti ini? Nah, kalau secara overall yang kita amati sekarang itu ya, di mana ada HET waktu di bulan Juni sama Mei ya, minyak curah ke lapangan itu banyak distributor kita itu mengeluh karena kalau jaraknya jauh, losses kita itu minyak itu antara 6 sampai 7%, ya, loss di jalan ini. Kemudian waktu di packing oleh para pedagang itu juga loss, banyak juga tumpah-tumpah sekitar 2%. Jadi memang kalau secara keseluruhan, kalau kami analisa jauh lebih tepat kalau itu pakai minyak kemasan memang. Karena volumenya pasti jelas, Oke. tidak akan berkurang. Sedangkan kalau yang curah itu yang ditakar-takar itu volumenya kita nggak jelas. Jadi jauh lebih menguntungkan menggunakan plastik ini packing daripada curah. Jadi intinya begini Pak, ini kan sebetulnya edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat supaya menggunakan minyak yang terjamin higienitasnya. Karena produsennya itu jelas. Kalau minyak curah itu kita nggak tahu siapa produsennya. Betul. Apakah itu bekas minyak jelantah atau tidak, itu juga kita nggak tahu. Iya. Sedangkan dari research lapangan kita tahu yang seperti yang pernah dihasilkan di Inggris, mereka yang menggunakan minyak-minyak jelantah, probabilitas untuk kena kanker, Archimedes dan penyakit lainnya kardiovaskular itu jauh lebih besar daripada kalau dia menggunakan minyak yang origin belum pernah terpakai. Kalau informasi ke produsen, sebenarnya para produsen ini bisa jual minyak kita ini kemana? Apakah ke pasar tradisional saja, ataukah juga ke supermarket dan juga minimarket? Nah, kalau
yang terbaik itu memang punya segmen market. Jadi kalau minyak, karena begini, kualitas minyak kita itu berbeda dengan kualitas produk premium yang ada di supermarket. Minyak goreng yang ada di supermarket itu, dia temperatur 7 sampai 10 derajat Celcius itu masih tetap mencair. Tapi kalau minyak kita ditaruh ke sana itu langsung mulai dia cloudy, mulai membentuk kristal. Jadi memang minyak kita itu jangan dipasarkan melalui supermarket, itu melalui pasar tradisional atau warung. Ya. Karena karakternya itu dia tahan terhadap temperatur bisa cair di temperatur sekitar 15, 20. Nah, kalau di bawah itu dia padat. Makanya kita sarankan itu dipakai melalui pasar tradisional dan juga warung, Mbak Anissa. Baik, Pak Sahat, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Sahat, kira-kira produsen bisa lepas harga berapa ini perkemasannya minyak kita, mengingat bahwa minyak kita ini harus dikemas plastik dan untuk beberapa bungkus nanti harus dikemas kardus, pemirsa. Apakah ini menandakan bahwa ketika di pasar harga jualnya lebih tinggi, nyampe ke pembeli nggak 14.000, pemirsa? Harusnya sih murah, tapi ternyata faktanya tidak. Seperti apa? Sesaat lagi.